Oke, kita lanjutkan posisinya ada di for each error tadi. Ya, untuk mengambil ini. Jadi tujuannya error tadi ini adalah memperlihatkan apabila nanti pada saat kalian submit, ya kan, kita submit, nanti akan muncul errornya apa. Jangan lupa and for each, lalu ditambahi H4, ini bebas ya bentuknya, ini kan formatting saja. H4, nah yang penting adalah isi errornya. Jadi kalian ketik error seperti ini tuh berarti artinya mencetak error yang muncul di sini. Mungkin aja error bisa banyak, makanya dia bentuknya list. Lalu kita buat sebuah div di mana divnya itu adalah sebuah status atau untuk session status. Nah, setelah dulu saja ya. Nanti kita suatu saat belajar mengenai session. Nah, and if, if ada if session status. Jadi artinya apa ini session ini dia tuh bisa ngirim kalau anda kata dia ada error atau ada sesuatu, maka atau ada statusnya bisa dibuat apa, bisa ditaruh di sini, so, custom status. Lalu yang penting adalah di bagian formulir. Nah, kita kan sudah punya formulir, nanti kita sesuaikan dengan formulir yang ini. Yang penting formulir itu adalah form action, lalu kalian tulis URL-nya sama dengan kategoris. Nah, ini dihapus. Artinya apa? Kalian mengikuti tadi rootnya. Nanti kita lihat lagi ya rootnya ya. Nah, lalu jangan lupa metode push. Nah, kan tidak ada. Ya, metode sama dengan push. Nah, artinya apa? Sama seperti tabel yang tadi. Nah, kita kan sudah buat tadi. Nah, barang create. Nah, lalu sama barang. Nah, ini tujuannya tadi kan buat untuk ada formulir kalau di submit masuk ke mana nak? Nah, masuk ke store mestinya. Nah, kalau store ini caranya dia pakai URL-nya adalah barang, makanya kita tulis URL-nya kategoris atau kita langsung ke barang aja, langsung ke kategori saja. Oh, enggak ada. Oke. Saya coba PHP artisan lagi, create list. Kita coba buka yang create sebentar. Nah, yang kategori saja. Nah, ini kalau kategori store, ya, kategori store berarti dia akan masuk ke kategori method push. Nah, ini. Lalu, nah ini penting pertama itu. Lalu yang kedua, nah, ingat-ingat. Kalau Anda menggunakan method push, silahkan tambahi tulisan ini. CSRF field. Artinya apa? Nanti kalian ada session token yang Anda bisa pakai. Nah, nanti kita lihat bersama. Ikutin dulu ini aja. Kita butuh nama kan? Kalau untuk kategori, berarti kita ambil form grupnya hanya nama. Ya, di sini nama, di sini nama. Jadi ikutin template-nya. Kalau type-nya teks ya. Sini nama, ini nama, name-nya nama. Perlu password? Tidak. Kalau tidak perlu password, hapus saja. Remember me perlu? Tidak. Nah, tapi sampingnya jangan dihapus. Karena untuk kategori kita hanya butuhkan nama. Kalau yang penting CRF field sama ini. Nah, ini ada keterangan baris for each digunakan untuk menemukan error yang kita dapat dari validasi form. Baris if section untuk penyimpanan data apakah dia berhasil atau tidak. Laravel ini wajib ditambahkan setiap form Laravel, apalagi pada saat method push dipergunakan untuk pengamanan serangan scripting. Kalau tidak, maka errornya keluar token mismatch. Oke. Untuk memunculkan gimana Pak? Kita buka Firefox, localhost wf tutor, kategori create. Nah,
dia akan masuk seperti ini. Nah, ini tadi yang perlu kita ketahui untuk CSRF field. Bagaimana caranya nanti? Ctrl U atau klik kanan inspect element sama saja, atau view source. Nah, ini yang penting. Ini otomatis akan dibuatkan seperti ini. Nah, tadi kita tulis apa? CSRF field. Nanti akan muncul seperti ini. Input type hidden token. Nanti dapat token application-nya secara otomatis. Kita nggak perlu mikir-mikir tokennya apa. Nanti yang action, nah nanti kan kita pakai URL. Nah, ini nanti untuk ahref bisa pakai ini. Nanti caranya kayak gini, http localhost. Nah, ini otomatis. Jadi kita cukup pakai URL kategori, itu artinya berarti akan membuat sebuah URL yang panjang seperti ini. Nah, kita ikutin aja polanya. Sudah? Bila sudah, nah ini kita coba ketik-ketikan di sini. Misalkan kategori baru adalah minuman. Nah, ini belum selesai. Nah, belum selesai, klik submit. Mestinya masuk ke mana? Masuk ke store. Kok bisa tahu? Tadi saya ngulangi, kok bisa tahu? Karena URL kategori method post akan diklaim, akan ditangkap oleh kategori controller store. Maka kita masuk ke sini, kategori controller store. Nah, akan masuk ke sini. Oke, apa yang dilakukan? Oh ya, sebelum melakukan penyimpanan data, kita perlu melakukan class request. Jadi artinya itu apa? Kamu kayak ada form validation-nya seperti itu secara PHP. Ya, ini bisa wajib, bisa enggak. Nah, kalau Anda mau coba, boleh. Ini caranya adalah di konsol menggunakan PHP artisan make request, PHP artisan make request kategori form request. Nah, ini wajib ada, ya tidak wajib ada pun tidak apa-apa. Nah, ini ada di mana nantinya? Jika berhasil, file kategori form request ada di folder app http request. App http requests. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti tujuannya itu bukan sekarang sih, tujuannya nanti untuk pada saat kalian ngurus, pada saat nanti kalian membagi hak akses, itu mungkin menggunakan ini. Mana tadi? Nah, tambahkan baris code ini app form request pada class controller kategori. Nah, karena tadi sudah buat use app http request kategori form request. Nah, ini kan, nah, di dalam store nanti akan muncul seperti ini. Nanti diganti saja requestnya, ini tidak abstrak request tetapi fokus kepada kategori form request. Karena kategori form request itu adalah dari form request. Nah, ubah isi validasinya. Nah, authorize-nya diganti true. Rules-nya, nah ini atur di sini. Authorize-nya diganti true. Nah, berarti boleh. Lalu rules-nya kita ganti bahwa kita perlu tuliskan nama. Jadi bisa macam-macam, bisa untuk required bisa pakai JavaScript, bisa menggunakan PHP. Ini adalah salah satu bentuk cara pengamanan dengan menggunakan PHP. Lalu pada kelas model jangan lupa protected variable nama. Artinya apa? Pada kelas model tadi, model kategori tadi ditambahi sebuah protected $variable. Artinya apa? Model ini kan sinkron atau berdempetan atau berasosiasi langsung, ya berdekatan langsung dengan tabel database. Tadi kan kategoris punya ada ID, nama, create add, update add. Yang perlu diisi apa? Yang wajib diisi adalah nama. Nah, jadi ada protected variable nama, artinya itu wajib diisi. Jadi ini dua kali kunci, nama required dan ini wajib diisi. Nah,
nomor 8 Anda bisa mencoba, seharusnya berhasil. Kita refresh kembali ya, kita lihat database-nya, kita lihat bagian kategori, dan masih 2 ya. Kita refresh, kita tambahi sebuah namanya minuman, klik submit. Oh, error. Apa yang terjadi saudara-saudara? Error not found HTTP exception itu berarti ada di bagian mana? Bagian web.php. Nah, kita lihat web.php kategorinya menggunakan apa? Kategori controller. Sudah benar, betul kan ya? Tadi ini kategoris. Oh, typo saya. Nah, ini kita lihat localhost WFP tutor kategoris, sedangkan ini dia mintanya kategori. Nah, ini berbahaya. Salahnya di mana berarti? Sebelumnya di formulir ini. Formulir ini terletak di mana? Di grid.php. URL-nya saya salah. Nah, tanpa pakai S. Refresh. Jadi kesalahan itu bukan hanya pada saat dia error, tapi kita bisa melihat sebelumnya. Kita harus juga berpikir sebelumnya pemanggilannya apakah benar, gitu ya. Coba ya, minuman submit. Nah, muncul kemana Pak? Waduh, iya, kosong ya. Apakah ini berjalan berhasil? Nah, kita lihat. Kita refresh. Oh, tidak masuk. Kenapa ini tidak masuk? Iya, karena ini masih kosong. Apanya masih kosong Pak? Bagian ini, store-nya kosong. Apa yang harus dilakukan di store? Kita menambahkan data. Apakah di modul ini sudah ada? Kayaknya belum ada ya. Nah, kalau belum ada, kita cari di tutorial. Oke, di sini saja. Kita cari di bagian Eloquent ORM, lalu Getting Started. Eloquent ya namanya. Insert, klik. Nah, di sini caranya. Nah, kalau dia merupakan data baru, maka kalian copy paste bagian sini aja. Nah, kenapa ini kok tadi tidak keluar? Karena sampai sini dia berhenti, di sini kosong. Nah, kita buat kategori. Di sini ganti nama kategori. Nah, kategori bukan name tapi nama. Kenapa? Karena nama di database nya, nah, database saya adalah NAMA. Ini sama dengan NAMA. Request name, ini name berdasarkan apa? Tampilan. Tadi tampilan saya namanya apa? Name-nya apa? NAMA. Berarti saya ganti juga NAMA. Oke ya, paham. Jadi request itu berdasarkan tampilan. Lalu kalau kategori anak panah nama itu berdasarkan database. Ini kalau di save selesai. Nah, untuk redirectnya, redirect. Nah, kita cari nama bagian yaitu redirect. Nah, kalau kalian mau nambah dengan flash data updated, nah ini tadi pakai flash. Nah, tinggal di return redirect masuk kemana? Setelah store selesai harusnya muncul list tadi. List itu adalah redirectnya adalah kategori, nggak pakai S ya. Lalu dengan status, nah status ini nyambung nanti dengan data tadi. Nah, data ini tadi. Oh, berarti bukan di grid nak, karena kita kan nggak masuk ke grid lagi. Kan? Atau saya boleh pindahkan kemana? Pindahkan ke indeks bagian atas. Maaf, supaya kan tadi saya redirect dari sini, saya redirect ke web bentuk listnya. Sedangkan tadi saya pertama kali letakkan di bagian mana? Di bagian grid ya. Bukan updated tapi active.
kategori berhasil ditambahkan. Save. Maka kita coba. Minuman berat, create, minuman, submit. Nah, ini tulisan dari status kategori berhasil ditambahkan, lalu bertambah. Lalu kalau kita refresh bagian sini, ini juga bertambah. Nah, enaknya apa kalau dengan menggunakan model? Salah satunya adalah create add dan update add otomatis terisi tanpa kita harus atur-atur ulang, tanpa kita harus masukkan. Kita sintaksnya cukup ini, lalu mau diisi apa, selesai. Demikian tutorial untuk insert ya, untuk level dari awal tadi sampai kita insert. Harapannya kalian bisa mencoba-coba untuk mengikuti tutorial ini dengan baik dan mencoba untuk mengkombinasikan antara dua tabel tadi. Sekian.